Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pandu K. Utomo, dan video ini adalah bagian dari tugas yang saya dapatkan setelah mengikuti pelatihan Latsar CPNS Angkatan 17 tahun 2020 di Samarinda. Tema yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah pelayanan publik. Dalam mengikuti pelatihan, pada awalnya fasilitator meminta kami membentuk kelompok dan membahas suatu kasus tentang pelayanan publik dengan prinsip 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Metode ini diperuntukkan agar kita bisa menganalisis suatu permasalahan untuk mengetahui siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa sebuah permasalahan bisa timbul. Definisi dari pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Artinya, ada dua kata kunci di sini, yaitu barang dan jasa serta pelayanan administratif. Keduanya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ini harus dikemas dengan baik agar pengguna layanan memperoleh kepuasan, dan itulah makna dari pelayanan publik. Karakteristik pelayanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, intangible, yaitu pelayanan sebagai sesuatu yang tidak dapat diukur. Artinya ini adalah sebuah kualitas, bukan kuantitas. Jadi wujudnya berupa performa. Yang kedua adalah inseparability, yaitu pembuatan dan pemanfaatan layanan tidak dapat dipisahkan. Jadi ini suatu kesatuan. Yang terakhir adalah heterogeneous, artinya pengguna itu heterogen, bukan hanya satu saja. Dan kebutuhan pengguna pasti berbeda-beda, meskipun mereka sedang menggunakan sebuah layanan yang sama. Ketiga karakteristik ini harus dimengerti sebagai prinsip ketika kita memikirkan tentang pelayanan, khususnya pelayanan publik. Bicara tentang patologi birokrasi, yaitu permasalahan yang kerap kita ketemui dalam permasalahan birokrasi. Yang pertama adalah patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Kedua, patologi juga bisa timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Ketiga, patologi juga bisa timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan aturan. Patologi juga bisa dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif. Dan terakhir, patologi juga bisa menjadi akibat dari internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Kelima patologi ini jadi penyebab permasalahan terhambatnya pelayanan publik, khususnya pada masyarakat. Setelah saya mengikuti pelatihan ini, ada beberapa hal yang menjadi refleksi dan internalisasi saya. Yang pertama adalah public service is everybody's business. Artinya bahwa pelayanan publik ini adalah urusan semua orang, bukan satu atau dua pihak saja. Yang ketiga, saya dapatkan adalah pelayanan publik memiliki karakteristik yang harus diperhatikan. Tiga hal yang sempat saya singgung pada pembahasan sebelumnya. Ketiga, pelayanan publik dalam birokrasi mencakup berbagai dimensi, sistem, struktur, budaya, dan perilaku birokrasi. Ya, banyak aspek yang harus kita telusuri ketika membahas tentang pelayanan publik ini. Dan terakhir, perlunya sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas dan performa layanan. Artinya kita harus memanfaatkan apa yang kita temui dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan performa layanan. Dari hasil pelatihan ini, ada beberapa hal yang menjadi rencana aksi saya. Pertama, saya akan mulai mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan pelayanan publik di lingkungan kerja saya. Saya bisa saja menggunakan metode tadi, 5W1H. Yang kedua, saya akan melakukan analisis penyebab permasalahan dan pelayanan publik, serta akan menawarkan solusi terbaik untuk mengatasinya, tentu saja setelah dianalisis. Dan terakhir, saya akan menerapkan inovasi dan teknologi yang dapat mendukung kinerja dalam suatu pelayanan publik. Di sini saya akan menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai yang utama, serta menerapkan teknologi, khususnya teknologi informasi,
untuk mendukung apa-apa yang bisa saya tingkatkan dalam hal layanan publik. Baik, saya akan mengakhiri paparan saya dengan quotes atau kutipan dari Thomas Alva Edison. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau mencapai sesuatu, dan pada akhirnya hal tersebut harus dipikirkan mengenai sistem perencanaan, kecerdasan, dan tujuan yang jujur sebanding dengan keringat. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.